2 hari menghilang tanpa jejak, tiba-tiba di keesokan harinya ditemukan sudah nggak bernyawa di sebuah sungai. Penasaran dengan kisah seperti apa? Saksikan terus Tilu Dulur Misteri. Tidak jauh dari kaki itu ke hilir sedikit, kurang lebih nggak nyampe 500 meter, sudah terlihat bang, ada sosok manusia yang sudah telentang, terbujur kaku gitu. Semua juga sudah ngeh bahwa itu dari saudaraku itu. Ada sesuatu yang tidak terlihat wujud manusia, tapi ada terlihat kayak sesuatu yang mengambang gitu putih loh bang. Terus anehnya, terus si bayang itu kan berhenti di setiap pohon bang. Bapak saya lagi marah-marah itu. Saya waktu itu mau ngomong juga saya masih antara itu apa, itu atau manusia atau apa. Saya waktu itu jujur belum apa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dulur-Dulur Misteri. Dan kali ini udah kedua kalinya gue ngebajak channelnya Tilu Dulur Misteri. Hari ini gue bakal jadi host tamu lagi dikarenakan Kang Iannya masih belum bisa hadir di sini. Dan seperti biasa gue udah kedatangan seorang narasumber yang tentunya mempunyai kisah-kisah yang sangat menyeramkan dan layak untuk kita bagi kita di sini. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kenalan sama Kang Egi. Kang Egi ya Kang ya? Siap. Kumaha damang Kang Egi? Sehat. Sunda banget gue ya. Lo baru seminggu loh gue sini. Sehat. Kang, ini lo mau menceritakan kejadian apa sih sebenarnya nih? Saya punya kejadian yang sangat misteri. Itu tahun 98 bang. Waktu itu saya umur masih 12 tahun. Dan saudara saya hilang dari jam 11. Ditemukan kurang lebih jam 1 malam. Dan keadaannya sudah tidak bernyawa. Dan sudah menyangkut di tengah sungai bang. Di tengah sungai? Ya. Wah, ini penasaran nih, pengen tahu kenapa penyebabnya dan kejadian misteri apa sih yang dimaksud sama Kang Egi. Dan saya yakin juga teman-teman juga udah penasaran dong mau dengar kisah dari Kang Egi seperti apa. Jadi nggak usah lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Ngopi Horor. Kang, ini gue penasaran nih mau denger cerita lengkapnya itu seperti apa sih yang kejadian yang benar-benar lo alami ini Kang. Saya waktu itu masih umur kurang lebih 12 tahun bang. Artinya masih kecil ya. Waktu itu sebenarnya kejadian itu lagi nginep di rumah tetangga. Kalau di kampung kan suka nginep. Udah gitu panggil sama bapak saya gitu. Karena saudara saya itu keluar rumah izin mau ke kamar mandi jam 11 malam. Nah jam 1 malam itu belum balik bang. Karena di kampung gak ada WC. Jadi ke kamar mandinya itu maksud ke WC itu ke kali bang. Bapaknya dari saudara saya itu laporan ke bapak saya pribadi bahwa bibi saya itu sudah tidak pulang, sudah 2 jam dari kejadian itu. Bapak saya itu kan nggak bisa langsung mencari sendirian, akhirnya membawa 2-3 orang untuk menyusul ke lokasi Ke sungai ke sungai yang dimaksud WC itu. Iya. WC itu kalau ke sungai besar harus melalui ke sungai kecil dulu bang, artinya harus injek air dulu gitu maksudnya. Dari situ teh begitu turun ada batu. Nah dari situ ada jejak kaki bang. Jejak kaki batunya basah gitu. Kalau secara logika orang mancing nggak mungkin ke situ gitu. Itu kan bukan daerah pemancingan gitu. Dari situ bapak saya tuh yakin ini fix ada sesuatu yang terjadi, dan akhirnya bapak saya dan saudara tuh balik untuk melaporkan kejadian itu bahwa ada jejak kaki di situ. Dan dari situ kurang lebih jam 2 atau setengah 3 subuh. Kalau di kampung kan suara ada tong gitu. Kokol ya. Yang ronda gitu ya. Nah, betul. Akhirnya warga setempat kumpul memutuskan untuk menyisir si sungai itu, membawa peralatan lengkap kayak patromak,
senter. Kan waktu kejadian belum ada listrik bang. Di tahun 98 di kampungnya kakak ini belum ada listrik bang waktu itu, belum ada listrik. Dan ada listrik itu sekitar tahun 2003. Waktu 98 itu jauh belum ada listrik. Udah gitu balik menyisir ke sungai itu, tidak jauh dari kaki itu ke hilir sedikit, kurang lebih nggak nyampe 500 meter sudah terlihat bang, ada sosok manusia yang sudah telentang berbujur kaku gitu. Semua juga sudah ngeh bahwa itu dari saudaraku itu. Itu belum dekat bang, kan posisinya masih di tengah-tengah. Sedangkan sungai itu kan luas, kurang lebih lebarnya itu bisa 20 meter lebarnya. Gede juga ya? Gede, sungainya gede. Itu kan suka dipakai arung jeram bang. Kalau di Sukabumi terkenal tuh Citarik. Situ pakai senter sudah terlihat ada manusia sedang apa namanya telentang itu. Di situ kurang lebih jam 3 sampai setengah 4 ketahuan bahwa ada jasad di situ. Di situ sebagian ada yang nunggu, sebagian ada yang balik ke kampung. Kenapa nggak diambil? Takutnya kan ada jejak tangan atau apa gitu kan. Takut ada hal-hal yang tidak diduga, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sampai nunggu kepolisian datang ke situ. Datangnya sampai jam 7. Jam 7 setelah polisi datang barulah diangkat. Sampai pihak-pihak keluarga dan lain-lain, banyak saksi di situ diangkat, dibawa ke rumah. Nah waktu itu teh sekitar jam 7 jam 8 belum diapain bang, karena si suaminya kan belum sampai rumah karena dia di luar kota, bekerja di luar kota. Saat itu di kampung ramai banget, warga-warga sudah mulai datang, keluarga menangis. Dan yang lagi menyekamkan kan dia baru melahirkan bayi usia 40 hari ya, itu anaknya nangis nggak berhenti bang. Oh jadi si almarhumah ini meninggal dalam kondisi baru aja melahirkan? Ya. Anak berapa? Anak kedua. Waktu kejadian itu belum, si bayinya itu belum 40 hari bang. Berarti dia udah punya satu orang anak lagi? Iya. Usia berapa? Usia kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Kalau di kampung kan 2 tahun udah punya adik lagi. Dingin karena cuaca. Nah gitu, karena dingin, betul. Nah udah gitu suaminya datang setelah udah diperiksa sama pihak-pihak yang berwenang untuk melihat, kayak dokter, para polisi, udah dinyatakan bahwa itu tidak ada kekerasan. Akhirnya dimandikan layaknya jenazah, dimandikan, dikafankan, disolatkan layaknya orang meninggal, dikubur secara normal, tahlil 1 sampai 7. Tapi di sini ada sedikit aneh bang. Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu nih. Agak aneh. Di malam pertama itu, namanya juga di kampung. Tadi aku bilang tidak ada listrik. Kita kalau mau apa namanya kencing gitu ya, ngakal-ngakalin bang, kita pipis di kompan kalau di kampung. Saking pencekamnya. Dan waktu itu bapak saya memang agak sedikit penakut. Di situ saya tidur setiap malam bang, tidur tuh bisa 7 orang bang, bayangin. Numpuk ya? Numpuk banget itu. Dan kejadian waktu itu bang, bukan hanya di keluarga saya aja waktu itu, dan semua orang kampung mengatakan bahwa malam pertama itu sangat mencekam bang. Kayak sekitar jam 9 tuh kan masih, sebenarnya masih siang ya bang ya, tapi berhubung di kampung gak ada listrik, kenapa suara kan jadi hening gitu ya, kayak ada suara-suara kaki serak. Saya pikir ini apa
apa hanya pendengaran saya? Ini baru malam pertama, Bang. Aduh. Saya waktu itu sama saudara benar-benar bisa tahu panjangnya perjalanan malam karena nggak bisa tidur. Bukan karena terlalu berdesak-desak, enggak, tapi memang karena ada suara-suara aneh, kayak ada rintihan orang lagi kesedih. Malam kedua, ketiga, keempat itu warga-warga semua tuh saling bertukar pikiran. Kalau di kampung kan gitu ya. Ada apa gitu. Nah, pernah satu kejadian, warga udah ngerasa ada sesuatu yang nggak lazim. Biasa kan orang meninggal ya meninggal aja, takut gitu, nggak sampai berlebihan gitu, Bang. Nah, di suatu tempat pernah saya menyaksikan sendiri, Bang, orang warga sekitar tuh kayak bapak-bapak gitu ngumpul berdiskusi, saking rasa penasaran ada apa ini, sampai mereka pada ngintip, Bang, di kuburan. Nah, setelah udah nyampe kuburan itu, kan antara kuburan sama kampung itu kurang lebih, kalau di kampung kan berdekatannya, Bang, kuburan tuh nggak nyampe berkilo-kilometer gitu, kurang lebih ya 300 sampai 400 meter gitu. Tuh mereka habis sholat maghrib tuh mereka kayak ngumpet gitu loh, Bang, intip di kuburan tuh ada apa gitu maksudnya ada keluar asap kah atau sosok yang mereka pikirkan gitu. Sebenarnya tidak ada apa-apa, Bang, di kuburan itu tidak ada bukti bahwa ada sesuatu yang keluar, nggak ada. Tapi ada tapinya. Setelah kejadian almarhumah itu meninggal, dari mulai hari 1 sampai ke 7 itu semua keadaan di kampung tuh sunyi, sepi, dan gini. Kalau kita udah mulai masuk ke angka jam 5 sore, itu pemikiran semua kayak malas menghadapi situasi malam. Karena kenapa? Itu dia mencekam. Terus tiba-tiba setelah kejadian almarhum meninggal itu, dari dulu yang nggak pernah yang namanya ada anjing yang bergonggong, maksudnya ya, itu setiap dari 1 sampai 7 hari itu semua anjing-anjing tuh pada menggonggong. Dan satu lagi, Bang, yang anehnya apa coba? Itu semua anjing mengarah ke rumahnya. Rumah almarhum nih? Ya, itu kan kosong, rumahnya kosong karena suaminya pergi ke kota membawa anak-anaknya, dan akhirnya rumahnya kosong. Dan setelah runding keluarga besar, dan akhirnya rumah itu dijual, Bang. Rumah itu dijual ke tetangga. Tidak termasuk tanah ya yang dimaksud dijual. Ini hanya unitnya saja, rumahnya saja, karena memang rumahnya terbuat semua dari bambu, bukan rumah yang permanen gitu. Dijual itu kan buat bahan kayu bakar. Oke. Buat bahan kayu bakar. Dan di situ daripada pembelinya mungkin mengambil kayu bakar ke hutan, kan sampai udah mendingan membeli si rumahnya itu buat dijadiin kayu bakar. Tapi setelah dijual, justru malah banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan, Bang. Itu salah satunya, kalau setiap malam sekitar jam 10, jam 11, lagi-lagi di kampung nggak ada listrik, nggak ada TV, jauh sama handphone, hanya satu alat hiburan, hanya radio, dan itu pun hanya pakai baterai saja, Bang. Itu kejadian kurang lebih jam 11 malam ya. Itu mulai terdengar suara-suara kayak bambu dimainin, kayak digesek-gesek gitu. Lantainya itu terbuat dari bambu yang dicacah itu. Nah, itu kan semua diberdiriin, Bang. Sebelum mau dijadiin kayu bakar kan diberdiriin. Nah, itu yang terdengar semua orang itu si bambu yang begitu kayak semacam jatuhkan, kayak dijatuh-jatuhkan gitu. Tapi kalau dilihat tidak ada, nggak ada pergerakannya dan nggak ada sosoknya. Tidak ada. Cuman itu suaranya nyaring banget. Sampai saya tuh sama saudara gitu. Kalau tidur kan berdekatan gitu ya.
dengar gak, nggak dengar gak, gitu ada suara bambu, ada suara genteng. Di genteng, kalau genteng kering kan sama kering kayak gelas sama gelas bergesekan, ada suara-suara begitu. Belum lagi ada suara-suara kayak nah itu dia, aduh, itu bukan hanya saya doang yang mendengar waktu itu. Bapak saya mendengar, emak saya mendengar, saudara-saudara sejumlah itu suara, aduh, dibilang burung, bukan burung, tau gak burung yang burung itu kan namanya burung apa namanya itu? Burung kupu-kupu. Bukan. Bukan ya. Burung apa sih namanya? Celepuk. Bukan. Kalau ini sirip incuing. Oh. Kalau di kampung kan namanya burung sirip incuing, bener ya? Namanya itu suara burung, tapi bukan suara burung bang, tapi kayak suara orang gitu. Dan itu menangis. Ya, seperti menangis, tapi kalau menangis kan terseduh-seduh. Kalau ini kayak menangis, tapi bukan yang menangis yang terseduh-seduh. Dan itu kejadian itu hampir setiap malam bang, sampai 7 hari, lebih dari 7 hari bahkan. Dari tetangga saya itu yang datang. Jadi tetangga saya yang datang mungkin ngerasa kasihan sama kejadian-kejadian yang ini, dia menyarankan bang berdoa bersama dan ditalkin ulang. Apa tuh? Talkin tuh kayak kalau kita nguburin kan didoain tuh, namanya talkin. Okay. Itu harus ditalkinkan ulang sama ulama yang benar-benar paham, karena dia kan tidak lazim cara meninggalnya, Nggak wajar yang meninggal. nggak wajar. Jadi kejadian itu semua warga akhirnya daripada kita ngerasa terbebani dengan kemencekaman itu, akhirnya para warga kumpul semua berdiskusi. Akhirnya dari situ baru kita kayak baca Yasin bareng-bareng, sampai itu kejadian itu datang idenya itu kurang lebih setelah 7 hari ya. Setelah 7 hari dari situ kita berhenti sampai 40 hari itu doa. Berarti selama dari 7 hari ke 40 hari itu nggak berhenti-berhenti putus doa tuh ya? Ya, dari warga setempat, dan terakhir ke hari ke-40 itu doain ulang, itu maksudnya supaya arwahnya itu tidak bergentayangan. Oh, jadi intinya dari pertemuan itu semua warga melakukan doa bersama untuk setelah 7 hari si almarhumah ini. Itu. Nah, itu kan kejadian hanya sekedar suara-suara yang terdengar sama Akang dan keluarga nih. Kalau dari, mohon maaf nih, kalau dari yang lainnya nih, atau mungkin si sosok ini sering menampakkan atau pernah menampakkan ke orang lain atau tetangga gitu? Pernah waktu itu kurang lebih jam 12 malam, kejadian itu malam Jumat bang. Itu banyak anjing yang pada ngegonggong ke rumahnya, itu sebelum dijual ya bang. Rumahnya sebelum dijual waktu itu. Bapak saya maksa untuk harus ikut keluar. Saya nggak tahu bapak saya mau ngapain. Akhirnya ya bapak saya berdiri sambil bawa batu. Kalau di kampung kan banyak batu ya, dia berdiri, dia marah-marah ke rumahnya. Itu maksudnya marah-marah gini, maksudnya selagi hidup kamu merepotkan, mati juga merepotkan, setelah mati juga merepotkan. Di situ saya juga percaya atau tidak, itu benar atau nyata, saya melihat kalau di kampung kan banyak pohon-pohon, antara pohon 1, pohon 2, pohon 3, pohon 4. Itu saya melihat ada sesuatu yang tidak terlihat wujud manusia, tapi ada terlihat kayak sesuatu yang mengambang gitu, putih loh bang. Terus anehnya, terus si bayang itu kan berhenti di setiap pohon bang. Bapak saya lagi marah-marah itu. Saya waktu itu mau ngomong juga saya masih antara itu apa, itu atau manusia atau apa. Saya waktu itu jujur belum apa namanya ya, pemikiran masih yang juga masih usia 12 tahun gitu ya, belum sampai ke yang gimana-gimana gitu. Benar, sewaktu itu saya melihat sesuatu yang bergerak dan melayang-layang. Itu setiap pohon itu dia kayak berhenti gitu. Oh, ini malah
apa ya, mungkin nggak sih kalau ayahnya abang ini tuh berinteraksi atau berbicara dengan Nah, sosok yang nggak kelihatan. ya mungkin itu bang, kayaknya bapak saya marah-marah mungkin. Itu benar, setelah dimarahin sama bapak saya tuh menampakkan gitu. Dan ada lagi satu cerita bang, dia kan punya gadis ya, adik gadis, artinya belum nikah gitu. Dia punya pacar, dan pacarnya kalau di kampung apel namanya ya. Oh, ngapel nih. Apel kayak gitu. Pas kejadian malam itu, kalau anjing sih biasanya selalu tidak berhenti ya bang, anjing terus itu. Ada sosok bayangan putih gitu datang ke kamarnya, dikira pacarnya itu pacarnya dikiranya, terus datang tiba-tiba kayak gini loh bang, kayak nyekik gitu. Dan si cowoknya itu ya teriak-teriak gitu. Oh, jadi ini kejadiannya dialami oleh orang terdekat juga Mas ya? Tuh, Sosok ini mendatangi dan berupaya untuk soalnya pengen mau mencekek leher gitu ya ya? betul. Berarti kalau masih hidup namanya calon adik ipar ya bang. Calon adik ipar. Itu saat kejadian itu paginya ramai banget bang kejadian itu. Semua warga tahu kejadian itu, bahwa ada kejadian yang misteri di malam itu. Dan lagi-lagi kita semua ngerasa tambah beban bang, tambah takut waktu itu. Gue pada saat itu di tahun 98, kondisi belum ada penerangan sama sekali, ditambah ada satu kejadian yang membuat warganya makin takut dan mencekam nih. Nah itu dia. Karena meninggalnya nggak wajar nih buat warga ya. Kalau dari warga atau tetangga, pernah nggak sih ada yang ngalamin kejadian-kejadian yang serupa gitu? Banyak bang, banyak. Bukan apa namanya, bukan di kita aja. Justru ada tetangga sebelah yang awal hidupnya itu ngerasa akrab lah sama saudaraku itu. Dan anehnya, ini aneh, bener aneh. Anehnya gini, dia sedang bermimpi. Ini mundur cerita bisa kan? Oke. Mundur cerita sebelum jenazah itu ditemukan. Mundur cerita. Tetanggaku itu akrab sama dia. Jadi curhat atau lah, namanya juga ibu-ibu di kampung gitu. Nah udah gitu dia mimpi bang, sekitar antara jam 1 dia bangun, katanya sih 1:30. Katanya dia mimpi itu malam kejadian ya, malam sebelum ditemukan. Dia mimpi bahwa diinjek sama saudaraku itu, tapi mimpinya itu diinjeknya itu si saudaraku itu dalam keadaan basah bajunya. Dan anehnya apa bang? Seluruh badannya basah. Ngompol? Tidak. Kalau ngompol kan bagian bawahnya doang. Keringat? Tidak. Dia basahnya jadi di sini doang. Kan dia mimpinya ditinjaknya bagian ini. Serius. Jadi mimpinya jadi Nyata. bawa ke dunia nyata tuh? Basahnya? Basah. Bajunya basah. Nah, si ibu yang basah baju itu tuh sebenarnya kejadiannya belum tahu bahwa yang dimimpinya itu sudah meninggal. Belum tahu bang. Itu kejadian jam 1 malam. Dan ditemukan kurang lebih jam 2:30 atau 2:30 lah. Berarti di malam itu ya? Nah, Di malam di saat ditemukannya si almarhum. Jadi tetangga itu mimpi bahwa dia diinjak, cuman dalam mimpinya itu si ibu yang ngejaknya itu dalam keadaan bajunya basah. Dan dia bangun baju sudah basah bagian sininya, belakang. Itu dia belum tahu bahwa almarhum sudah meninggal. Nah, pagi-paginya dia baru tahu bahwa almarhum itu sudah meninggal. Dan dia bercerita dia mimpi, ternyata mimpinya itu benar bahwa almarhum itu ditemukan meninggal di air, sudah kaku lah istilahnya gitu. Nah kalau untuk misteri kenapa meninggalnya si almarhum ini tahu nggak sih? Pernah mungkin ada kejadian apa sebelumnya nggak sampai akhirnya si almarhum ini Sampai meninggal? melakukan itu ya. Saya juga kurang paham waktu itu apa yang terjadi
cuman dengar informasi dari orang dewasa bahwa selentingan katanya kan si almarhumah itu sebelum meninggal apa sih penyakit apa namanya kalau di payudara itu, kalau orang Sunda bilangnya seserahan bang, mungkin kalau istilah kedokteran mungkin tumor. Kalau nyusuin itu suka, makanya istilahnya kalau orang lagi hamil tuh kalau kita makan nggak boleh ada biji padi. Kalau istilah di kampung kan gitu, gak tau mitos atau benar. Nah waktu itu kejadian si payudaranya itu kayak semacam bisul bang. Nah mungkin ya dugaan bahwa munculnya perasaan stres apa itu kan dari satu dari penyakitnya itu. Kedua ada informasi bahwa suaminya nggak benar dulu, padahal orang yang sudah menyampaikan informasi itu udah ngomong bahwa itu bercanda. Bercanda. Maksudnya ada informasi yang ditangkap oleh si almarhum ini kalau suaminya ada main di luar. Nah itu dia. Mungkin dari situ namanya juga orang baru melahirkan baby blues ya bang ya. Perasaan-perasaan yang berlebihan gitu. Dan akhirnya itu melakukan itu. Berarti ini meninggalnya nggak tahu nih apakah dia menyeburkan diri atau gimana, nggak tahu nih, nggak jelas. Motifnya sebenarnya kita nggak tahu bahwa karena tidak dilanjut pemeriksaannya karena memang dari pihak keluarga juga menolak otopsi dan lain-lain, ya dikuburkan langsung gitu pada hari itu juga gitu. Oke, ini berarti pada saat si almarhumah udah dimakamkan, anaknya nih kondisinya nih dua-duanya ditaruh di mana? Nah itu dia, yang satu dirawat sama yang baru lahir tuh dirawat sama saudaranya, dari saudaraku ya, bukan dari suaminya. Yang anak perempuan yang 3 tahun itu dibawa sama bapaknya. Oh, dibawa sama bapaknya ke luar kota tuh. Oke. Nah kalau untuk fenomena anjing ya, kan di sana banyak anjing deh. Itu memang sebelumnya anjing sudah ada yang miara atau memang anjing-anjing liar dari hutan? Nah itu dia yang jadi pertanyaan besar seluruh warga ada di situ. Kali situ orang nggak punya anjing, bang. Nggak ada satupun punya anjing. Satu, memang kalau di kampung yang melihara anjing itu kan kadang-kadang punya pemikiran kan, maaf kata, kalau anjing kan kalau di kita najis ya bang. Jadi daripada ibadah kita nggak boleh, jadi nggak melihara anjing gitu. Bukan soal suci enggak, tapi memang umumnya di kampung itu nggak ada yang melihara anjing. Tapi anehnya anjing itu pada datang dengan sendirinya bang. Apalagi setiap malam Selasa, malam Jumat, itu anjing pada datang semua bang. Dan anehnya hanya ngumpul di rumah itu. Di rumah itu benar. Benar-benar penuh dengan misteri nih. Ya. Si almarhum nih. Karena belum jelas juga ya motifnya dan dari mana sosok anjing ini berasal gitu. Ya itu dia. Oke teman-teman, Tilu Dulur Misteri, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Makasih banyak juga untuk Kang Egy ya Kang ya, sudah menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampaunya. Dan kita juga turut berduka ya Kang ya atas kejadian yang saudaranya Akang. Ya semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk keluarganya yang ditinggalkan diberi kesabaran yang luar biasa. Dan ini membuat menjadi pembelajaran juga sih untuk kita semua. Jadi kalau kita punya masalah apapun itu, lebih baik kita cerita ya Kang ya. Iya betul. Jangan didiem sendiri aja gitu. Jangan diem tiba-tiba lompat dari atas gunung. Hingga akhirnya meninggal dan meninggalkan anaknya, kan kesian kalau gitu ya Kang ya. Iya betul. Jadi ya kalau ada apapun itu harus diceritakan teman-teman. Sharing aja. Kang, makasih banyak ya. Makasih banyak sudah mau mampir ke sini. Dan buat teman-teman juga yang mau jadi narasumber seperti Kang Egy, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Tilu Dulur Misteri. Dan akhir kata, gue John Arya dan Kang Egy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.